malamnya ya, kasalung tuan ya, ingin membaca kitab Bajud. Pertama berkaitan dengan akhlak atau dengan kepribadian gitu ya. Walaupun kadang-kadang yang terempok bacanya hanyalah bahagian daripada mukadimah haji menteng. Karena dong tua yakin pertama yang gue yang karena di sini menyangkut dengan fikih, menyangkut dengan ilmu fikih yang berkaitan dengan keseharian kita yang insyaallah kalau selesai atau mendekati kepada selesai. Begitu juga dengan ketauhidan yang bisa menghasilkan ma'rifah, etikat yang benar gitu yang terhadap Allah Subhanahu wa taala pun mendekati demikian. Adapun yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kepribadian gitu yang baik dengan Allah maupun dengan makhluk Allah, itu tidak ada finishnya, tidak ada kata selesai. Finishnya adalah kematian. Wate kamate itu nyanyinan baru piuh tafakud mengoreksi kepribadian yang tercela pada diri kita ya. Nyan kewatenyan baru piuh, tapi menyegala mati itu sabi-sabi gitu yang bertugas untuk mengoreksi diri sendiri sekaligus memperbaiki. Dalam halnya Lung Tuan ingin membacakan Bajud, judul jih yaitu tentang tanda-tanda kalbu kitanya mau sakit dan juga tanda-tanda kalbu kitanya yang sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-shalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bayanu alamati amradil qulub wa alamati audiha ila sihah. Ini penjelasan tanda-tanda sakit hati dan tanda-tanda kembalinya hati ke dalam keadaan sehat. I'lam anna kulla adwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bih wa innama maraduhu ayyata'azzara alaihi fi'luhu alladhi khuliqa lah hatta la yasduru minhu aslan au yasduru minhu ma'a naw'in minal ittirab. Ketahui olehmu, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya tiap-tiap anggota daripada segala anggota badan itu diciptakan karena perbuatan yang terkhusus dengannya anggota. Jadi pertama-tama berada pula kitanya bahwa setiap anggota yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kitanya mengiringi dengan satu perbuatan yang khusus. Setiap anggota na tugas khusus. Wa innama maraduhu ayyatazara alaihi fi'luhu alladhi khuliqalah. Dan hanya saja sakitlah anggota itu bahwa ozor di atasnya oleh mengerjakan perbuatan yang diciptakan anggota tersebut karena perbuatan
perbuatan itu. Apabila anggota kita yang sakit, nyan perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh anggota itu tidak akan berjalan. Apabila perbuatan khusus atau apabila tugas khusus itu tidak berjalan pada anggota tertentu, itu bertanda anggota itu dalam keadaan sakit. Hatta la yasdura minhu aslan au yasduru minhu ma'anawin minal ittirab, sehingga tidak terjadi daripadanya sama sekali atau terjadi kadang-kadang. Nah, yang kejadian tugas khusus pada anggota tertentu tidak terjadi sama sekali. Nah, yang kejadian kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Jadi menurut berat sakit anggota, hana terjadi sama sekali, yang berarti anggotanya sakit total. Menjanjan terjadi, menjanjan hana, yang berarti menjanjan sakit, menjanjan sehat. Famaradul yad ayatan zara alaihil batshu. Contoh, sakit yang nabak jaro kitanya, gara-gara sakitnya maka jaro kitanya tidak bisa menggenggam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jaro kitanya bisa untuk menggenggam, ya, bisa untuk melepaskan, mengambil, ya. Di saat jaro kitanya hasili irgam, yang berarti jaronya sakit, ya. Atau meregam sabi hasilip leh, dan nak bukanya hasil bukali, ini juga tanda jaronya sakit. Wa maradul ain ayatan zara alaihil ibsar. Sakit mata pasti mata itu uzur daripada melihat. Matanya sehat dalam suasana normal bisa melihat dalam jarak yang normal, kemudian benda yang normal yang pasti bisa melihat. Dalam jarak normal mata tidak bisa lagi melihat, itu bertanda mata itu tidak sehat. Kadang-kadang payah tepuk kerap. Tulisan ji sederhana baru di mata kita payah pekerap. Yang berarti mata handali sehat. Nah, ya urang baru deh kan gepekerap, ge tamah jauh. Ini normal ji ono deh. Abnormal payah putohat. Nah, yang tambah macam tu payah jauh tat kan, baru deh. Nyan mata ka sakit. Wa kadzalika maradul qalbi ayyatanzara alaihi fi'luhul khas bihi alladhi khuliqa li ajlih wa huwa al-ilmu wal hikmah wal ma'rifah wa hubbullahi ta'ala wa ibadatih wa talazzuzu bi dzikrih wa isaru dzalika ala kulli syahwatin siwahu wal isti'anatu bi jami'i syahawati wal a'da'i alaih. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sakit mata, sakit jaro, sakit ke yang sakit perutnya, kepegatannya yang kenyan yang maksud. Ya, menyanyian pembahasan orang-orang medis. Dah napa agak pegahli bagdanya yang wate mata katanya handih li takalan yang put. Nah tapi ke mata tah nak sakit, pasti katanya tapi ke sakit katanya. Nah, yang sangat terkadar keperbandingan tayo. Dan seperti demikianlah sakitnya kalbu, sakit hati. Ayatan zara alaihi fi'aluhu, bahwa uzur di atasnya perbuatan yang terkhusus dengannya yang diciptakan
Kalbu itu karenanya perbuatan. Jaro na tugas khusus, mata na tugas khusus, babah na tugas, gelinyung na tugas, perut na tugas, kaki juga na tugas. Ati juga na tugas khusus. Apabila tugas-tugas khusus pak anggota tubuh buno tidak berjalan, itu bertanda anggota tubuh itu sudah sakit. Apabila tugas khusus ati gedayo hanali berjalan, nyan tanda ati gedayo sakit. Nya sakit ati kan lagi sakit, ati tina atlegop, nah sakit ati batin gedayo sakit. Ya. Yang yang jet ke tugas ati gedayo. Perbuatan khusus yang diciptakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya adalah yang pertama al-ilmu wal hikmah, yang kedua hikmah, wal ma'rifah, yang kelima mengenal Allah, wa hubbullahi ta'ala wa ibadati, cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada ibadatnya Allah, wa talazzuzu bi zikrih, merasa lezat dengan ingatnya Allah, wa isaru dzalik ala kulli syahwatin siwahu, dan mengutamakan yang demikian itu di atas tiap-tiap keinginan selain daripadanya Allah, wal isti'anatu bi jami'i syahwat, dan minta bantu dengan sekalian keinginan-keinginan dan anggota-anggota di atasnya Allah. Berfirmanlah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya berubudiah terhadapku. Ya. Kita ulang lagi dulu. Tugas hati berilmu. Tugas hati mempunyai hikmah. Ya. Hikmah menjanjian diartikan dengan ilmu nafi'. Nah, olehnya hikmahnya diatih daripada ilmu. Ya. Sehingga nebahlah Allah Subhanahu wa taala, man utiyal hikmah fakat utiya khairan katsira, barang siapa yang sudah diberikan hikmah, maka sungguh diberikan kebaikan yang sangat banyak. Olehnya tugas yang kelima ma'rifah, mengenal Allah, cinta terhadap Allah, cinta terhadap ibadat Allah, merasa lezat, merasa nyaman, merasa mangat dengan mengingat Allah. Ingat. Jadi mangat tacik li kita nyonyo yang kena di sini nyonyo pu hati kita nyonyo sakit atau sehat. Ya. Monyo dalam kalbu kita nyo, uronyo karena ilmu yang wajib. Nyan diseginyan berarti hati kita nyo sehat. Monyo karena hikmah sehat. Monyo hati kita nyo kadituri Allah. Di kurung-kurung ji yaitu dengan ilmu tauhid fardhu ain. Nyan berarti hati kita nyo sehat. Olehnya menyo hati kita nyo cinta terhadap Allah, cinta terhadap ibadat. Nyan hati kita nyo sehat. Menyo hati kita nyo merasa nyaman dengan berzikir.
Nyan tanda hati kita nyo sehat. Pakon sehat. Karena tugas-tugas hati berjalan lancar. Sebagaimana lagi sehatnya jaro. Di saat regam asi regam. Di saat pleh asi pleh. Di saat cok asi cok. Di saat gebeh asi gebeh. Nyan tanda sehat. Alanya antara keinginan gedanya dengan Allah, siapa yang kita dahulukan? Apabila hati gedanya diutamakan Allah berbanding dengan keinginan-keinginan, itu juga bertanda kalbu gedanya dalam keadaan sehat. Apabila keinginan-keinginan dan anggota yang naba tubuh kita jadikan sebagai alat bantu untuk cinta kepada Allah, nyan tanda hati kita juga sehat. Seluruh anggota tubuh, seluruh keinginan-keinginan kita jadikan sebagai sarana agar kita bisa sampai kepada cinta terhadap Allah. Nyan menyekanamunan berarti nyan hati kita sehat. Salim hati kita. Hatinya salim, insyaallah urang akhirat selamat. Ya. Hatinya salim, nyan insyaallah siratal mustaqim. Nyan bagaikan kilat yang menyambar. Ya, man menyegolom sehat, nyan kenyan perle tadupu malamnya, dupna sehat, dupna sakit, dalam waktu yang tersisa, mari kita obati. Nyo penyakitnya didepu oleh orang. Ya. Hana terdeteksi pertama karena dokternya jarang, yang kedua dokternya ada tetapi masyarakat tidak merasakan kalbunya dalam keadaan sakit sehingga dia tidak datang kepada dokter. Beda dengan tekek nyata kekeyang yang tengah gedu ate gebedah yang tekeje ke upah. Nyan langsung ke jaju kude paling kurang Pak Depot dia minta obat. Dia minta obat yang penting bumangan juile uronyan. Masalah beralem sakit lusaraya nya hana biki uronnya juile bumangan. Urang kenang remati getupu. Langsung ke Pak Depot dia minta obat. Luka tapak getupu. Langsung ke jauh rumah sakit, dia job atau dia minta obat segala macam. Tapi sakit yang na dalam hatinya hana urun dupuang. Padahal efek ini jauh tak beda. Nah urang kita mau neraka gara-gara mukurap ke? Gara-gara mukurap ke? Hana pulih-pulih kurap ke? Gara-gara mukurapnya entah mau neraka. Nah urang tamang neraka gara-gara sakit kanker. Hana ngu. Pakan tamang neraka don bang ilung karena kurap jamun hana pulih-pulih. Ya hana. Pakan tamang neraka don pak ilung gara-gara lumpuh hana lumpuh pak jamun. Pakan tamang neraka don ibu ilung gara-gara lung biarkan diri ilung dalam keadaan kanker. Hana lumpuh baik kanker sehingga nyanta neraka. Nah, hana aku. Bina sakit yang nak batubuh barang kapua sakit, nyan bak bineh kubu piu hina. Bahkan kan bak bineh kubu itu biar nyawang dalam tubuh yang kabeh sakit kan. Ya, nah.
Itu biar nyawang dalam tubuh yang kabeh sakit. Urang kanker hanale kanker, urang lumpuh hanale lumpuh, urang buta hanale buta, urang klo hanale klo. Kai tiba nyawang dalam tubuhnya bina penyakit badan yang kepelih tu. Urang mati dalam keadaan lumpuh hati gahasar tinggal kerja tiga ya. Urang mati dalam keadaan klo nyan sengsoh tapak katanya dusi kedengar ya. Urang mati dalam keadaan bisu, liah mati gerian je kecil ke berapa lo. Hana efek. Bapak, ibu sekalian, para pemuda, apapun penyakit yang kita rasakan yang ada pada zahir badan kita tidak punya efek sama sekali untuk akhirat kita. Berbeda dengan sakit yang ada pada kalbu, sakit batin. Mulai dari dunia berefek sampai sesudah kematian, sampai akhirat. Dan yang bagafi ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Orang-orang kafir menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak pernah salat. Hana semayang. Hana semayang kenyo hanya ibadat. Hana ibadat. Hana ibadatnya kenyo gara-gara hana cinta kepada ibadat. Hana cinta kepada ibadat kenyo yang salah satu daripada sakit, tanda hati sakit. Bahkan orang kita neraka karena gebiarkan hati dalam keadaan sakit. Wate masalah tu ya. Ya menanu. Kita yang marrabbuka, siapa Tuhanmu? Hanji jawab leur dia. Bahkan hanji jawabnya kan karena hana ma'rifah, karena tidak berilmu, karena tidak mengenal Allah. Berilmu dan mengenal Allah itu adalah pekerjaan khusus untuk kalbu. Tidak berilmu, tidak kenal terhadap Allah, bertanda kalbu itu sakit. Gara-gara hati sakit, ino alam dunia hati kita yang tengah kedih, marrabuka, hana dat pujawab. Ya, nyan inan bertanda bahwa sakit kalbu berefek sesudah kematian sampai ke akhirat, kedih mengefek. Rematik bunuh nak nama efek akhirat, hana kanker nama efek akhirat, hana. Tapi yang namanya tabiat manusia, dia sangat peduli terhadap fisiknya, jarang peduli terhadap batinnya, jiwanya. Ya sakit fisik, sakit tubuh langsung tak minta obat. Sakit jiwa tu nyainan jariang kita tak minta obat. Nah. Jadi kita bentuk dua macam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kepada Allah akan jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Taala. Artinya hikmah. Atau menyatakan dalam tafsir para ulama muhayyaun lil ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan dipersiapkan untuk beribadah. Ya. Kan tujuan. Allah Ta'ala menciptakan gedanya jin dan manusia kan tujuan untuk beribadah. Muhayyaun dipersiapkan untuk beribadah. Tanya tak pula padi, tak jauh belang, tak pula padi, tak jauh kudet, tamkat, ati khitun hana laba. Atau hana jet panen ni belang. Kecewa tu kan? Pakai kecewa tu.
tajak ublang tujuan mengena padi, tajak mekat tujuan mengena lebah. Menye tujuan kita nyonya hana hasil, yang pasti kecewa tu. Menye Allah tujuan menciptakan kita untuk beribadat, yang urang-urang yang hana ibadat kecewa Allah. Ya, maka hana Allah hana kepentingan tepu awak kita. Ya, dan ibadat pijirat, hana pijirat. Mana jipu menyakan ibadatnya manfaat ke roh ke, hana kan ibadatnya kailanya roh ke. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Menyakan dalam udipnya berbuat baik, ya, berarti kita sudah menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk hari esok. Wa in asatum falaha, andai kata kita berbuat jahat di dalam hidup ini, berarti kita sudah menyediakan suatu bencana yang akan membuat kita teraniaya di hari kemudian. Nah, kembali manfaat ibadah kita kepada Allah. Nah, tandai ubina makhluk dia terung dunianya di ibadat lagi ibadat para malaikat. Nam tamah grid Allah. Nah, tandai seluruh makhluk dia terung dunianya di maksiat lagi maksiat Fir'aun, lagi maksiat Qarun, lagi maksiat Namrud. Naitren grid Allah. Nah, Allah tetap pada posisi ketuhanannya. Ya, maka berubudiyah itu bukan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan dipersiapkan untuk berubudiyah. Kasiap katanya untuk beribadat. Sahal bin Abdullah mengatakan, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, Allah Subhanahu wa taala nuntut puekeun bagi tanya wayan khidmat karena leh macam. Karena udip, karena sehat, karena kekuatan, dan karena akal. Berarti heboh halnya adalah persiapan untuk beribadat. Adanya kehidupan, adanya kekuatan, adanya akal. Tanya dalam keadaan udip. Tanya dalam keadaan kuat. Kuatnya nih, menurut masing-masing. Punya orang gedang, kekuatan gaknya bertidang, wajib gedang. Orang han gedang, kekuatan gaknya gedua, berarti wajib gedua. Segala macam. Yang gele na akal, gedanya waras. Nyol heboh halnya adalah persiapan untuk berubudiyah. Nah, jadi diciptakan tubuh dengan anggota-anggota dan diberikan tugas khusus. Yang kedua, na bentuk gedanya yaitu bentuk batin. Yaitu batin katanya atau kalbu katanya. Yang kali kita menjanji dengan Allah Ta'ala berjajamun. Nyelung Tuhankah? Tak jawab. Kali tak jawab mendum jamun. Dalam alam arwah katanya. Fafi kulli adwin faidatun. Maka pada tiap-tiap anggota itu ada faedah. Wa faidatul qalbi al hikmah wal ma'rifah. Wa khasiyatun nafsil lati lil adami ma yatamayyazu biha 'alal bahaim. Dan ma'rifah dan khususiat nafsu yang ada bagi manusia, yaitu sesuatu yang membedakan manusia dengan para binatang. Wa khasiyatun nafsil lati lil adami ma yatamayyazu biha anil bahaim. Khususiat
jiwa yang ada bagi manusia itu adalah terbedanya manusia dengan binatang. Jadi menyahadatnya hana beda dengan binatangnya hana khususiat insan begitu. Hana khususiat manusia. Mana hana khususiat pu hana beda kita yang ngawanya. Fa innahu lam yatamayyaz anha bil quwwati 'alal aqli wal wika wal ibsar au ghairiha. Maka sesungguhnya manusia itu tidak terbeda daripada binatang dengan sebab kekuatan. Kuat di atas makan, kuat di atas jima, kuat di atas melihat dan selainnya. Beda kita yang binatang kan gara-gara kekuatan makan. Kan gara-gara syahwat makan, kita yang punya keinginan selera makan, binatang punya selera makan. Anak beda kita yang ngawanya. Sama-sama punya selera makan. Nah beda kita yang binatang. Rat segi jima bersetubuh. Anak beda. Kita yang manusia punya selera, punya keinginan untuk jima. Binatang pun jima. Bahkan 3 jima binatang. Dengan kita yang manusia. Melihat. Binatang pun bisa melihat. Ya. Kasih sayang, binatang pun punya kasih sayang. Anak bui kasih sayang ke bui, anak ke bui kasih sayang ke anak ke bui. Gedanya manusia kasih sayang ke anak. Setiap makhluk itu punya kasih sayang. Jadi kenyan yang membedakan. Urazid bal bima'rifatil asya' ala ma hiya alih. Yang menjadi pembeda antara kita dengan binatang adalah mengenal sesuatu dengan sebenarnya. Ya, karena nama ma'rifah bagitanya nyan keinan beda kitanya dengan binatang. Apabila tidak ada ma'rifah, maka tidak ada yang membedakan. Nyan ban. Nyan ati kata tu puo menan tunggu. Kira-kira katanya yang na di sini sehat ati itu atau sakit? Atau le sehat, le sakit. Monya terjawab, alhamdulillah kamu sehat. Pertahankan dalam keadaan sehat. Bahkan terus berusaha agar lebih sehat. Monya terjawab, sehat na tungku sakit pina. Kiban cara bulu sehat, budit sakit, ati dudo begadah sakit. Monya terjawab, sakit ati kamu tunggu, berobatlah. Waktu yang tersisa hanya sedikit. Whatever itu, mangton, 10 ton tri, 3 ton tri, pacut tri deh. Berobat. Ya, mangan hati kita yang bunuh sehat, mangan hati kita yang salib. Ya, urang yang kemenangan adalah urang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang salib. Ya, yan ba urang yang kasalimnya yan siratal mustaqim, ya, bagaikan kilat yang menyambar. Kejut Imam Al-Ghazali mengibaratkan akhlak yang mulianya yang ke ibarat mata pedang halus dan tajam. Ibarat pada mata pedang halus dan tajam. Yang
nyan siratal mustaqim. Siratal mustaqim nyan pu akhlak yang mulia. Agama yang lurus, agama yang benar, akhlak yang mulia. Jadi untuk ja ba akhlak yang mulianya puatan ko. Bandingan pu lagi kita ja atih mata pedeng. Lipih dan tajam. Nah. Cuma itu yang kahan saja, ya, bak jalan yang lurusnya, belu saja, bak jalan yang tahu, ngan jalan yang lurus. Bek lihat saja bak jalan yang lurus, saja lom bak jalan yang juuh dengannya. Ya. Menyelu saja pak jalan yang to dengan jalan yang lurus, yang insyaallah selamat. Sebab kita nyonya mendum takwi rote sedang berada dalam perantauan. Anak min, anak muda, urang tua, urang gasin, urang kaya, urang jahil, urang alim, semuanya sedang berada dalam perantauan. Kampung halaman kita adalah surga. Surga kampung halaman bagi orang mukmin, neraka kampung halaman bagi orang-orang kafir. 0 kilometer kita berangkat dari sulbi ayah kita, itu 0 kilometer. Singgah di rahim ibu kita. Rahim ibu itu adalah rest area. Tempat istirahat sementara. Lebih kurang 9 bulan. Dari rahim kita pindah kepada rest area yang selanjutnya, dunia. Tempat piuh ziatnya manzilah. Nya istilah dalam ilmu akhlak ke dengan manzilah. Nya urangnya kena rest area, tempat istirahat sementara. Tanya dari perlain no tajak gede Banda Aceh, terus usare tapi piuh ziat. Tajib iya duana, tapajuh makanan, tabat-bat ziat untuk segar kembali. Nah, tame spring bed kena usare kahana tajak di purla ni na jauh Banda Aceh terus kena usare liang spring bed nana ana nama kompor nama gua ni sare ana pakai tempat je tujuan dari dunia ila ajali musamma hingga waktu yang sudah ditentukan. Apakah 63, 70 tahun, 80 tahun? Kebanyakan umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Dibalik Nabi, umat lung antara 60 dan 70. Did yang lewatnya. Kenana? Nah, tapi did. Lihat, tahu dip inolam dunia, hon pinah oleh Allah. Pinah lom ke rest area selanjutnya. Alam barzah, alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Sampai dunia ini kiamat. Wateka kiamat, bangkit, nepinah katanya, arat, mahsyar. Untuk apa? Untuk memberi pertanggungjawaban. Ada kata yang terucap oleh lidah, kita beri pertanggungjawaban. Ada kalimat yang terdengar oleh telinga, idih, tinggal terjawab. Ada kedipan yang dilakukan oleh mata. Semua itu tidak gratis. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang haram daripada dunia, yang halal daripada dunia dihisab,
yang haram daripada dunia disiksa. Berlama-lama dalam hisab itu adalah bahagian daripada azab. Yan dari aratnya baru gampung. Gampung urang mukmin adalah surga. Gampung urang kafir adalah neraka. Rahim, sulbi, rahim, dunia, alam kubur atau alam barzah, arat, masyar, surga. Gekun dalam ilmu akhlak as-safarus sittah, perantauan yang 6. Berangkat dari sulbi, seharusnya kita kembali ke surga. Jangan berangkat dari sulbi kembali ke neraka. Itu berarti kegagalan besar. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Semoga kita yang na di sini dan keluarga-keluarga kita yang anak-anak kita yang benar sehat hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar kekuatan bagi kita yang agar terpubat hati ya. Bergalak kita yang ke Allah, bergalak kita yang ke ibadat. Anak-anak kita yang boleh nanti. Maka urang mukmin, doa yang paling menonjol bagi urang mukmin adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang doa paling penting gitu. Katanya anak katanya keturunan katanya berjaya ke imam bagi muttaqin, berjaya ke bawah hati, belahan jantung, bijih mata ke nur Aceh, berjaya ke pemimpin bagi orang yang bertakwa. Baik siat taudib untuk urgowa buat selama-lama. Taudib siat urgowa selama-lama. Lebih baik tidak hidup. Kan berarti hana ada terima takdir. Sehingga para khulafaur rasyidin, alangkah bahagianya untuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Cita-cita, walaupun hana mungkin terjadi, alangkah bahagianya seandainya aku dijadikan tanah. Alangkah bahagianya seandainya aku tidak diciptakan sebagai manusia. Alangkah bahagianya aku seandainya aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Artinya ibu, watekalahi kenau. Maka katanya berada dalam masalah. Tekatu dalam masalah dituntut untuk berjuang agar bisa keluar daripada masalah.